Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhayo. Baik rekan-rekan dimanapun Anda berada di seluruh negeri ini, dari timur sampai ke barat, dari barat sampai ke timur, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan vlog saya, catatan kritis saya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada vlog malam hari ini. Pada hari ini atau malam hari ini, tema yang akan saya sampaikan yaitu Bali dan tata kelolanya. Jadi hal ini sangat menarik sekali, sangat penting sekali, karena Bali itu satu pulau kecil yang didiami oleh kurang lebih 4,5 juta penduduknya dan merupakan satu provinsi, sehingga ketika kita bicara Bali dan tata kelolanya, sebenarnya Bali merupakan salah satu provinsi dan pulau yang baik sekali digunakan oleh pemerintah pusat untuk menjadi pilot project. Jadi ada beberapa pilot project yang bisa diterapkan di Bali, sehingga ketika pilot project ini bisa berhasil, maka paling tidak apa yang dilaksanakan di Bali akan bisa diadopsi di tempat lain atau di daerah lain berkaitan dengan tata kelola pemerintahannya. Jadi bagaimana Bali dan tata kelolanya? Yang pertama tentunya konsepnya itu one island one manage. Jadi satu pulau diatur, di manage tersendiri. Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita semua. Di samping Bali itu sebagai satu provinsi yang unik, yang mayoritas penduduknya suku Bali beragama Hindu Bali. Ada beberapa hal yang menarik untuk dibahas di Bali, misalnya tentang tata kelola pemerintahan di tingkat lokal yang paling kecil di desa. Di Bali itu ada desa adat, desa pekraman namanya, desa pekraman sekarang bernama desa adat. Secara nasional paling mudah dipahami dengan diksi desa adat, di mana desa adat ini tata kelolanya itu menggunakan konsep Trihita-Karana. Apa itu Trihita-Karana? Hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan manusia lainnya. Nah, ini konsep ini tidak hanya baik sekali diterapkan di Bali. Apabila ini diterapkan dengan baik, dengan konsisten, sebenarnya ini merupakan konsep yang bisa menjawab apa yang menjadi tantangan global, yaitu yang berkaitan dengan upaya untuk melestarikan lingkungan. Jadi tentunya kebijakan-kebijakan di tingkat lokal di desa di Bali itu, parameter yang digunakan itu adalah Trihita-Karana tadi. Bagaimana hubungan manusia dengan Tuhan, kemudian bagaimana hubungan manusia dengan lingkungannya, kemudian bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya. Ini ujungnya itu menuju apa yang dinamakan dengan harmoni. Nah, itu yang perlu dicermati. Kemudian ketika di Bali telah ada pakem desa adat yang begitu diyakini, kemudian diterapkan, ditaati oleh masyarakat di Pulau Dewata ini. Tentunya apa yang bernama partisipasi, kemudian relasi, kemudian asimilasi, ini memungkinkan terjadi dengan sangat baik. Buktinya misalnya bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di desa itu sangat kuat sekali secara umum di Pulau Bali ini. Nah, itu yang perlu kita cermati, sehingga hal ini tentunya sangat bagus jika diadopsi oleh daerah-daerah lain. Jadi partisipasi yang kuat ini tentunya didukung oleh penerapan aturan-aturan yang ada di tingkat desa adat di Bali ini. Itu yang perlu dicermati. Kemudian relasi, hubungan antar personal juga secara umum sangat bagus sekali. Ada
toleransi, saling menjaga, saling melindungi dan lain sebagainya. Konsep tadi yang partisipasinya sudah bagus, kemudian hubungan relasinya bagus. Ini kalau meminjam apa yang digunakan oleh para pakar ilmu sosial, misalnya modal sosialnya itu menjadi kuat sekali. Terbukti ketika Nusantara atau seluruh dunia ditimpa oleh wabah COVID-19 ini, pandemi ini, meskipun tidak dilakukan penerapan PSBB di Bali, tetapi masyarakat Bali yang notabene tadi saya sampaikan bahwasannya itu sangat tingkat partisipasinya sangat tinggi, kemudian hubungan relasinya kuat, mereka mau patuh dan taat kepada himbauan-himbauan apa yang menjadi himbauan-himbauan atau arahan-arahan pemerintah, sehingga bisa dikatakan secara umum di daerah-daerah kabupaten kota di luar Denpasar misalnya, itu bisa dikatakan bahwasanya terpapar COVID itu tidak terlalu banyak atau tidak terlalu signifikan. Nah, itu yang perlu kita cermati berkaitan dengan kondisi Bali. Kemudian berkaitan dengan tata kelola yang lebih penting yang dihubungkan dengan One Island One Minute dan menjadi masalah nasional kita, yaitu berkaitan dengan upaya atau kegiatan pencegahan, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada tulisan saya, salah satu tulisan saya di jurnal yang pernah saya rilis, saya berharap sekali Bali ini menjadi pilot project pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan kalau secara nasional diterapkan, mungkin bisa diambil model random regional. Ada tiga wilayah regional di Indonesia, ada regional 1, regional 2, dan regional 3. Misalnya di regional 1 misalnya daerah yang pas mungkin kita pilih untuk pilot project bersamaan dengan Bali, misalnya Provinsi Bangka Belitung, karena itu provinsi baru, artinya kultur atau perilaku birokrasi di sana mungkin tidak setua daerah-daerah yang sudah lama berdiri. Kemudian untuk wilayah regional 2, Jawa Bali, yang paling pas tentunya sebagaimana penyampaian saya tadi, karena Bali ini adalah satu pulau, satu provinsi yang masyarakatnya itu secara umum bisa dikatakan hampir homogen karena mayoritas orang suku Bali. Jadi di regional 2 mungkin sangat pas sekali Bali dipilih sebagai pilot project untuk pencegahan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian regional 3 mungkin diambil Maluku Utara, karena Maluku Utara ini juga provinsi yang tergolong baru, yang dulunya provinsi induknya adalah Provinsi Maluku. Nah, kenapa saya tertarik dan berkeinginan agar Bali ini dijadikan pilot project pencegahan pemberantasan korupsi dan kolusi dan nepotisme? Karena pandangan saya sejak era reformasi, bahkan sejak Orde Baru misalnya, kalau kita lihat fenomenanya, salah satu sebab terjadi demonstrasi pada tahun 98 itu adalah tuntutan mahasiswa berkaitan dengan mereka sangat riskan, mahasiswa sangat kecewa dengan korupsi yang terjadi pada masa Orde Baru tersebut, sehingga mahasiswa melakukan demonstrasi. Artinya di titik ini yang ingin saya katakan bahwasanya salah satu tuntutan reformasi adalah pemberantasan korupsi. Nah, kemudian di era reformasi, perjuangan melakukan pemberantasan korupsi ternyata belum menghasilkan laporan yang signifikan. Artinya apa? Artinya hingga hari ini ternyata apa yang namanya KKN itu ternyata sangat sulit kita tuntaskan, sangat sulit kita selesaikan. Nah, berkaitan dengan kesulitan itulah maka saya pada tema Bali dan tata kelolanya ini sangat berharap pemerintah pusat itu menentukan pilihan dulu, membuat pilot project dulu, karena rasanya sulit menerapkan upaya atau kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi
secara serentak serta-merta di 34 provinsi, belum lagi di beberapa kementerian dan lembaga negara. Alangkah baiknya sebenarnya kalau kita ingin melihat progresnya lebih cepat dan bagus, semestinya ada skala prioritas yang ditempuh oleh pemerintah pusat. Salah satunya berkaitan dengan penentuan pilot project daerah. Sebagaimana penyampaian saya tadi, Regional 1 mungkin dipilih Bangka Belitung, Provinsi Bangka Belitung, Regional 2 bisa dipilih Bali, Regional 3 bisa diambil Maluku Utara. Nah, di sini tentunya ketika kita bicara Bali dan tata kelolanya, ini harus kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah pusat tentunya linear dengan apa yang terjadi di Bali, apa yang dilaksanakan di Bali. Artinya misalnya contoh, kalau sudah dipilih 3 daerah tadi, Bali juga di dalamnya dijadikan pilot project. Jadi siapapun pejabat publik yang tersangkut urusan KKN di Pulau Bali tanpa terkecuali, itu harus diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sampai tuntas. Nah, demikian juga sebaliknya. Artinya ketika ada pejabat publik, terutama aparat penegak hukum, yang menunjukkan prestasi yang bagus pada saat bertugas di Bali, biasanya aparat penegak hukum itu yang middle manager dan top manajernya itu yang di tingkat wilayah itu biasanya tugasnya 2-3 tahun. Jarang ada yang lebih dari 3 tahun. Nah, artinya ketika mereka itu ditugaskan di Bali sebagai pilot project pencegahan pemberantasan korupsi, seyogianya ketika mereka berprestasi itu diberikan garansi kalau tidak kenaikan pangkat dipindahkan mungkin keluar Bali dengan posisi yang lebih tinggi. Nah, itu mestinya salah satu bagian dari model menjadikan Bali ini sebagai pilot project pencegahan pemberantasan korupsi. Demikian juga mungkin ada pejabat-pejabat, baik itu pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan di instansi vertikal, ketika dia berprestasi di daerah lain dan akan dinaikkan posisinya atau eselonnya atau tingkat jabatannya, bisa dimasukkan ke Bali, tetapi dengan jabatan yang lebih tinggi. Nah, ketika mereka berprestasi lagi di Bali, ketika mereka berprestasi, maka ada garansi mereka itu dipindahkan mungkin keluar Bali, tapi posisi jabatannya naik lagi. Nah, itu mungkin salah satu bentuk yang berkaitan dengan bagaimana upaya kita mengelola pemerintahan, khususnya menjadikan Bali ini sebagai pilot project. Nah, dengan demikian saya mempunyai keyakinan apabila itu diterapkan paling tidak sepanjang 5 atau 6 tahun secara konsisten, kemungkinan besar akan memberikan hasil yang signifikan, sehingga hasil yang signifikan itu nantinya bisa diadopsi atau diterapkan di tempat lain. Nah, itu hal yang sangat penting karena ternyata permasalahan tata kelola kita secara nasional, urusan pencegahan pemberantasan korupsi dan nepotisme itu ternyata masalah yang belum bisa kita tuntaskan, belum menunjukkan progres yang memberikan kepuasan kepada kita semua di negeri ini. Nah, itu mungkin hal yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan vlog saya pada malam hari ini, khususnya dengan tentang tema Bali dan tata kelolanya. Nah, itu mungkin hal-hal yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan menyampaikan Prama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.